Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Denny Rahmat dan teman saya Saya Jadi Ramadan. dan saya Mari Stefani. Saya dengan Kiki Gloria Pangaduan. Kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat dengan judul pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap arus sektor dan arus ground pada trafo 1 dan trafo 2 pada beban puncak sesaat. Untuk pembacaan materi, mungkin akan dimulai dengan teman saya. Baik, penelitian ini dilakukan karena adanya pembagian dengan beban yang pada awalnya merata, tetapi akan terjadi ketidakseimbangan akibat ketidakserempakan waktu penyalaan beban-beban. Hal ini berakibat terjadinya ketidakseimbangan beban setiap fasa R, fasa S, dan fasa T. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya rugi-rugi arus yang mengalirnya pada trafo di jaringan netral trafo dan jaringan grounded trafo, atau yang biasanya kita sebut yang dan penelitian yang dilakukan tujuan penelitian. Dari penelitian dilakukan, tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan ketidakseimbangan antara kedua trafo akibat beban dalam fase tidak seimbang. Untuk metode penelitian, metode yang dilakukan penulis adalah metode kuantitatif, di mana peneliti melakukan pengumpulan data teknis seperti spesifikasi trafo maupun data pembebanan trafo yang akan diteliti. Kemudian proses atau rugi-rugi akibat arus netral pada pengantar netral transformator sebagai akibat dari ketidakseimbangan beban antara tiap-tiap fasa pada sisi sekunder trafo fasa R, fasa S, dan fasa T. Mengalirlah arus di netral trafo. Untuk analisis data, di sini ada gambarnya. Ini merupakan skema aliran dari sisi sekunder atau output dari trafo, yang dimana biasanya ketidakseimbangan muncul karena adanya arus yang ada di netral. Nah, di sini untuk arus pada R itu 1775 ampere, untuk arus yang ada di fasa S itu 1876, arus pada fasa T itu 1903. Untuk arus yang ada di netral itu dia 300 ampere. Kemudian ada juga arus yang ada di ground itu 12,5. Untuk trafo yang kedua dia arus yang ada di R itu 2010 ampere, untuk arus yang ada di S 2090 ampere, untuk arus yang ada di T 2103, dan untuk arus yang ada di netral dia 300 ampere, dan untuk arus yang ada di ground 300 ampere. 13 ampere. Ini spesifik jenis trafo 1 dan trafo 2 yang ada di jurnal yang kami analisis. Dengan daya itu untuk trafo 1 300 kV ampere, 3000 kV ampere dengan arus 6,8 sampai 359 ampere. Terus kalau untuk trafo 2 dia dayanya 2500 kV ampere dengan arus 6,8 sampai 359 ampere. Untuk yang pembebanan total I sama dengan FL sama dengan S per 3V pada trafo 1 yang didapat sebesar 4545,45A. Dengan rumus yang dimana S-nya itu atau daya tadi 300 kV dengan tegangan karena di sini trafonya 3 fasa, maka tegangannya 380. Jadi rumus untuk mencari besarnya arus pada pembebanan itu dia S berakar dari 3 kali V. Karena dia di situ kilovolt ampere, dia diubah dulu menjadi kilovolt. Jadi 3 juta per akar 3 kali 380. Jadi untuk arusnya 4,5
4.545,45. Terus untuk arus rata-rata pada trafo 1 itu dia kita jumlahin arus yang ada pada di fasa R, fasa S sama fasa T. Terus dibagi 3. Jadi karena tadi dia dikasih tahu arus-arus tiap bagian itu 1775 ditambah 1876 ditambah 1903 dibagi 3. Jadi dapat arus rata-rata trafo 1 itu 1818 ampere. Kalau untuk trafo 2 dengan daya 2500 kV dengan tegangan 380 volt, maka besaran arus itu ISL sama dengan S per akar 3 dikali V sama diubah dulu dia ke kilovolt jadi 2.500 per akar 3 dikali 380 didapat untuk arus pembebanannya 3.787,87 ampere. Untuk rata-rata trafo kita jumlahin dulu fasa arus yang ada di fasa S dan fasa T dibagi 3. Jadi 2010 ditambah 2090 tambah 2103 dibagi 3. Jadi untuk arus rata-rata pada trafo 2 itu 2067,66 ampere. Analisis ketidakseimbangan beban pada trafo itu sebesar 5,23%. Analisis ketidakseimbangan beban pada trafo 2 itu sebesar 1,87%. Untuk kita mencari analisis ketidakseimbangan beban pada trafo itu dia untuk arus pada R yaitu IR per arusnya. Tadi arusnya didapat itu video aku pegang arus yang ada di trafo tadi rata-rata trafonya kan udah didapat 18. Jadi yang ini yang dimaksud di situ adalah I rata-rata trafo. Ya. Terus untuk S juga sama, IS per IS per I sama dengan 1876 per 1818. Untuk IT dia IT per I sama dengan 1903 per 1818. Jadi sama dengan 1046. Kalau untuk rata-rata dalam persenannya itu dia akurat nilai rata-rata dari nilai ketidakseimbangan pada trafo 1 dikurang 1 terus pada trafo R dikurang 1 terus pada trafo S dikurang 1 ditambah ketidakseimbangan pada trafo T dikurang 1 dibagi 3 karena jumlah dari fasanya dikalikan 100 jadi dapatnya 5,23%. Sama halnya kayak yang tadi kita cari untuk ketidakseimbangan pada fasa R dia 0,972, kalau untuk pada fasa S 1,011, kalau pada fasa T dia 1,017. Terus didapat presentasi ketidakseimbangannya 1,87%. sudah. Untuk yang ketiga, analisa proses akibat netral pada penghantar netral trafo dan proses akibat netral yang mengalir ke tanah. Pada trafo 1 tadi, presentasi proses akibat adanya netral pada penghantar netral trafo adalah persen PN sama dengan dalam kurung IN per 2 dikali RN per P sama dengan S dikali X cos Rho dikali 100% sebesar 0,21%. Dan untuk pada trafo 2 presentasi proses akibat adanya netral pada penghantar netral trafo adalah persen PN sama dengan IN pangkat 2 dikali RN per P sama dengan S dikali cos Rho dikali 100% sebesar 0,25%. Jadi kesimpulan dari analisis jurnal kami, berdasarkan analisis data terlihat pada
Trafo 1 dengan ketidakseimbangan sebesar 5,23% mengalami ketidakseimbangan beban yang tinggi dibandingkan pada trafo 2 sebesar 1,47%. Semakin berat, semakin besar arus netral yang mengalir di penghantar netral trafo IN, maka semakin besar loser pada penghantar netral trafo PN. Demikian pula, semakin besar arus netral yang mengalir ke tanah IG, maka semakin besar loser akibat arus netral yang mengalir ke tanah PG. Mungkin ini saja pemaparan PPT dari analisis jurnal yang kami buat. Mungkin untuk teman-teman ada yang bertanya. Untuk Fajar dulu. Pertanyaannya, bagaimana strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap arus netral arus drone trafo 1 dan trafo 2 pada situasi beban puncak? Kiri. Kiri. Baiklah, izin bertanya, bagaimana ketidakseimbangan beban dapat mempengaruhi arus netral pada trafo 1 dan trafo 2 saat beban mencapai puncak sesaat? Saya Riki Apriyadi dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 4. Menurut Anda, apa itu arus losses dan bagaimana cara mengetahui arus losses pada trafo distribusi tersebut? Mungkin sebelum ke pertanyaan saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Genta, yaitu bagaimana ketidakseimbangan beban dapat mempengaruhi arus netral pada trafo 1 dan trafo 2 saat beban mencapai puncak sesaat. Ketidakseimbangan beban dapat menyebabkan arus netral yang tidak seimbang pada trafo 1 dan trafo 2 saat beban mencapai puncak sesaat. Ini terjadi karena distribusi beban yang tidak merata dapat menyebabkan arus netral yang signifikan, mengakibatkan ketidakseimbangan arus pada sistem. Peningkatan arus netral memicu perubahan tegangan dan mengakibatkan masalah seperti pemanasan berhenti atau penurunan efisiensi pada trafo. Mungkin itu saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky. Tadi apa itu proses ya, Ki? Iya. Tegangan losses sama bagaimana cara mengetahuinya. Arus losses itu biasanya arus yang mengalir pada netral atau grounding, arus yang ke tanah. Terus untuk cara mengetahui losses itu biasanya melakukan pengukuran arus atau tegangan pada fasa R, fasa S sama fasa T. Kalau bisa diterima. Cukup. Oke. Baiklah, saya akan menjawab dari Pak Setiawan. Bagaimana strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap arus netral dan arus drone pada trafo 1 dan trafo 2 pada situasi beban puncak? Untuk mengurangi pengaruh ketidakseimbangan beban pada trafo 1 dan trafo 2, pemilihan trafo yang tepat, distribusi beban yang seimbang, monitoring dan pengendalian beban, dan penggunaan pengaman diferensial. Untuk pemasangan grounding yang baik, pastikan sistem grounding yang baik untuk menghindari arus ground yang tidak seimbang dan untuk melindungi peralatan dari potensi bahaya. Ya, pemisahan sistem grounding, timbangan pemisahan sistem grounding antara trafo 1 dan trafo 2 untuk mencegah arus ground yang tidak diinginkan. Video. Perawat Kenapa? sekian. Kami pada hari ini ada kekurangan, kami mohon maaf, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.